Pemirsa, pemerintah memastikan upacara peringatan detik-detik proklamasi Hari Ulang Tahun ke-80 Kemerdekaan RI tahun ini digelar di Istana Merdeka, Jakarta. Sementara itu, Presiden ke-7 RI Joko Widodo menanggapi santai rencana ini dan menyebut penyelenggaraan upacara adalah wewenang pemerintah dan harus didukung. Upacara peringatan detik-detik proklamasi kemerdekaan RI 17 Agustus 2025 mendatang dipastikan akan dilaksanakan di Istana Merdeka, Jakarta. Panitia saat ini tengah menyiapkan seluruh rangkaian acara termasuk pengaturan untuk undangan dan masyarakat umum yang ingin mengikuti secara langsung. Selain itu, seluruh presiden dan wakil presiden yang telah purna tugas beserta keluarga juga akan diundang seperti biasa. Meski demikian, hingga saat ini undangan masih dalam proses finalisasi. Ya, berkenaan dengan peringatan Hari Ulang Tahun ke-80 Kemerdekaan Republik Indonesia, pemerintah telah memutuskan bahwa upacara peringatan detik-detik proklamasi akan dilaksanakan di Istana Merdeka di Jakarta. Nah, mengenai konsep detail nanti pada waktunya akan kami sampaikan secara resmi. Sekarang panitia sedang mempersiapkan segala sesuatunya, pada akhirnya nanti kami akan sampaikan kepada masyarakat. Sementara itu, Presiden RI ke-7 Joko Widodo menanggapi santai rencana pemerintah yang akan menggelar upacara peringatan kemerdekaan di Istana Merdeka Jakarta, bukan di Istana Negara Ibu Kota Nusantara seperti tahun lalu. Semua keputusan pemerintah kita harus dukung, karena pasti sudah melalui pertimbangan-pertimbangan yang matang. Ya. Sebelumnya pada 17 Agustus 2024 lalu, untuk pertama kalinya, upacara peringatan detik-detik proklamasi dilaksanakan di halaman Istana Negara Ibu Kota Nusantara, IKN. Presiden ke-7 RI Joko Widodo bertindak sebagai inspektur upacara. Selain di IKN, upacara ini juga digelar secara hybrid dari halaman Istana Merdeka, Jakarta. Tim Liputan Ainis melaporkan. Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi menyatakan bahwa isu rencana pengenaan pajak terhadap sumbangan dalam acara pernikahan tidak benar dan belum diberlakukan. Amerika yang di situ ada isu pengenaan pajak terhadap sumbangan pernikahan ramai diperbincangkan di publik. Menanggapi hal itu, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi menegaskan bahwa belum ada kebijakan terkait hal tersebut. Ia menyatakan Kementerian Keuangan melalui Direktorat Jenderal Pajak sudah memberikan penjelasan resmi kepada publik. Pihak Direktorat Jenderal Pajak membantah dan menyatakan jika aturan perpajakan mengacu pada ketentuan yang berlaku serta tidak menyasar kegiatan sosial non-komersial. Undang-undang perlindungan tidak. Teman-teman KMKU dalam hal ini Direktorat Pajak kan juga sudah menjelaskan ya mengenai isu yang sedang ramai di publik bahwa akan ada pengenaan pajak terhadap sumbangan ya. Sumbangan dari acara-acara pernikahan nggak ada itu, belum ada. Ya, sebelumnya kabar mengenai amplop acara pernikahan kena pajak sempat menghebohkan di kalangan masyarakat. Hal tersebut memicu berbagai pertanyaan dan kekhawatiran tersendiri. Beban hidup makin berat, pemerintah tekan masyarakat dengan beragam pajak. Terbaru, pemerintah bahkan berencana kenakan pajak pada amplop acara pernikahan. Anggota Komisi 6 DPR RI Mufti Anam membahas hal ini dalam rapat kerja dan dengar pendapat dengan Menteri BUMN dan Kepala Badan Pelaksana Pengelola Danantara kemarin di gedung DPR RI. Mufti menyoroti sejumlah sektor usaha masyarakat yang kini dimintai pajak, termasuk soal amplop acara pernikahan yang akan dikenai pajak oleh pemerintah. Para pekerja-pekerja digital kita semua sekarang dipajakin. Bahkan kami dengar bahwa dalam waktu dekat orang yang mendapatkan amplop di kondangan, di hajatan juga akan dimintain pajak oleh pemerintah. Ini tragis. Nah, sehingga ini membuat rakyat kami hari ini cukup menjerit. Anggota DPR RI dari fraksi PDIP ini pun mempertanyakan alasan pemerintah gencar kenai pajak untuk masyarakat. Apakah karena sumber utama penerimaan negara yang hilang karena dividen saat ini diberikan kepada Danantara dan negara malah kehilangan pemasukannya?
Dan apakah masyarakat harus kembali dibebankan dengan sejumlah aturan baru yang dikenai pajak? Dari Jakarta, Tim Liputan iNews melaporkan. Tim Satgas Pangan Daerah Polda Metro Jaya memantau langsung kualitas dan perkembangan harga beras di Pasar Induk Cipinang, Jakarta Timur. Sidak dilakukan setelah temuan rasa jumlah merek beras premium yang diduga tidak sesuai standar mutu dan takaran yang ditetapkan. Kami akan terus memantau gunanya apa untuk juga menjamin ketersediaan barang di lapangan, kemudian juga menjamin konsumen ataupun pembeli terhadap kualitas mutu daripada beras tersebut. Kami juga dengan beberapa rekan-rekan dari Satgas Pangan ini juga sudah melakukan atau membeli beberapa sampling, ya, sampling jenis ataupun merek beras, dan sudah kita juga akan melakukan uji lab. Apabila kita menemukan unsur pidana di dalamnya, maka nanti kami dari Satgas Pangan, dalam hal ini khususnya kami dari Satgas Pangan dari Polda Metro Jaya akan tegas untuk melakukan tindakan hukum. Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto ikut menyoroti permasalahan beras oplosan yang beredar di masyarakat. Pemerintah pun menyepakati 3 poin berantas kasus praktik beras oplosan. Di antaranya, penegakan hukum yang tegas, percepatan operasi pasar, serta menghilangkan kategori kualitas beras. Bulog untuk mempercepat operasi pasar sudah ada 1,3 juta, sudah ada 1,3 juta guyur ke pasar, tapi dengan pengawasan yang ketat. Ya, harus betul-betul itu SPHP bisa dipasarkan dalam bentuk SPHP, nggak dicampur-campur gitu ya. Nantinya pemerintah hanya akan membuat 2 kategori beras, yakni beras dan beras khusus. Tim Liputan iNews melaporkan. Anda kembali menyaksikan iNews Siang pemirsa, bersama saya Syafaati Suryo. Pemirsa, usulan penghapusan pilkada langsung kembali mencuat. Sejumlah parpol dan lembaga legislatif akan mengkaji sebelum mengambil sikap. Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar memberikan usulan terkait pilkada langsung. Dalam hari lahir PKB ke-27 di Jakarta, Caimin mengusulkan agar menghapus pilkada langsung. Menanggapi hal itu, Komisi 2 DPR RI menyatakan belum bersikap resmi, namun menegaskan bahwa seluruh usulan termasuk gagasan penghapusan pilkada akan dicatat untuk pembahasan di DPR. Sebetulnya hasil pertemuan NU di beberapa kali Munas, Musyawarah Nasional, memerintahkan kepada PKB untuk mengkaji ulang pemilihan kepada secara langsung. Satu, kesimpulannya seluruh kepala daerah habis biaya mahal untuk menjadi kepala daerah. Masih melakukan pengkajian dan sampai saat ini kami belum menyampaikan sikap resmi. Nah, Komisi 2 DPR RI sebagai bagian dari DPR RI posisinya adalah menunggu penugasan dari pimpinan DPR RI terkait dengan kapan waktu revisi Undang-Undang Pemilu akan digulirkan. Senada dengan sikap DPR RI, Partai Berkarya melalui Ketua Umum terpilih Muhammad Ridwan Andreas menilai perlu kajian strategis sebelum mengubah sistem yang sah secara undang-undang. Perlu kita kaji kembali kira-kira apa efek positifnya maupun efek negatifnya, ya kan. Kalau sekarang kan kita berbicara masalah pemilihan kepala daerah, pilpres, itu energi terbuang banyak sekali, anggaran terbuang banyak sekali, logistik terbuang juga banyak sekali. Nah, itu kan tentu ada efek positif, efek negatifnya. Mungkin itu kan pesta rakyat, kontestasi pemilu itu, baik itu pilkada, pilpres, pileg, itu kontestasi pemilu itu kan pesta rakyat, tapi jangan dikonotasikan negatif seperti itu. Ketum PKB Muhaimin Iskandar atau Caimin sebelumnya memberikan 2 opsi pengganti pilkada langsung, yaitu penunjukan langsung oleh pusat atau pemilihan di DPRD masing-masing wilayah. Tim Liputan iNews melaporkan.